Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1, yaitu tentang kekerasan fisik pada anak usia dini. Nah, kita lanjut saja ya. Jadi, pengertian kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini menurut Banker dalam Hurairah pada tahun 2007 merupakan child abuse, yaitu tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan melalui desakan seksual. Biasanya dilakukan kekerasan oleh para orang tua atau pihak lain yang merawat anak. Jadi di sini Banker mengatakan bahwa kekerasan fisik itu merupakan tindakan yang berulang-ulang, dan biasanya pelakunya adalah orang tua sendiri atau orang dewasa, baik itu pengasuh maupun orang-orang di sekitar anak. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang berupa melukai baik fisik maupun emosional anak dengan penganiayaan, pemukulan, bahkan ada yang juga sampai menyebabkan kematian. Sebenarnya kekerasan fisik pada anak usia dini itu undang-undangnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 pada tahun 2014 dan merupakan pembaruan dari Undang-Undang nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kekerasan berdasarkan pelakunya. Yang pertama ada tipikal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, dan yang kedua ada tipikal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di PAUD, dan yang ketiga ada tipikal kekerasan yang dilakukan oleh teman sebayanya di PAUD. Nah, yang pertama dulu ya, tipikal tindakan yang kekerasan dilakukan oleh orang tua. Biasanya kekerasan ini dilakukan oleh orang tua baik di lingkungan rumah maupun ketika di lingkungan keluarganya. Nah, tipikal kekerasan yang dilakukan oleh orang tua ini biasanya berbentuk cubitan, pukulan, maupun pelototan oleh mata untuk mendesak anak agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, yang kedua ada tipikal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru PAUD. Karena pembahasan kali ini usianya itu usia pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Nah, selain di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah pun yaitu dilakukan kekerasannya oleh guru PAUD. Seperti apa sih kekerasan yang biasanya dilakukan oleh guru PAUD? Misalnya seperti memegang tangan dengan sangat erat tangan anak ya, terus atau mempelototi anak, bahkan ada yang sampai mencubit anak. Kenapa guru bisa bersikap seperti itu? Karena anak-anak tidak mau mendengarkan apa yang guru katakan, ataupun anak-anak melanggar aturan atau kedisiplinan ketika sedang dalam pembelajaran, sehingga timbullah emosi yang menggelora dalam diri guru pada anak itu, sehingga terjadilah kekerasan. Nah, yang ketiga itu kekerasan yang dilakukan oleh teman sebayanya di PAUD. Biasanya kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya ini bisa dikatakan atau disebut juga bullying ya. Nah, bullying itu tindakan agresif yang dilakukan oleh seorang individu maupun suatu kelompok yang ditujukan kepada orang-orang yang lemah, karena mereka merasa bahwa dirinya itu memiliki kekuasaan atas siswa-siswa yang lemah tadi. Jadi ketika kekerasan di sekolah terjadi oleh teman sebayanya, biasanya kekerasan yang ditimbulkan seperti tendangan, pemukulan, pencemoohan, dan masih banyak lagi kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya juga. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor kekerasan fisik. Nah, yaitu yang pertama ada faktornya dari orang tua. Apa saja faktor-faktornya yang berasal dari orang tua sendiri? Yang pertama ada kondisi kepribadian. Nah, kondisi ini, kepribadian orang tua sangat berpengaruh terhadap terjadinya atau tidaknya tindakan kekerasan terhadap anak. Kondisi kepribadian tersebut meliputi kepribadian yang belum matang, kemampuan diri dalam mengatasi tekanan emosional atau kekecewaan. Nah, jadi
Faktor yang pertama berasal dari diri orang tua, yaitu faktor kepribadian. Di sini faktor kepribadian juga menentukan apakah orang tua tersebut melakukan kekerasan kepada anak ataukah tidak. Biasanya ketika orang tua melakukan kekerasan anak itu, orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya sehingga dia melampiaskannya kepada anak dan terjadilah kekerasan fisik atau berupa kekecewaan, misalnya kecewa kepada ayah si anak sehingga dia melampiaskannya juga kepada anak. Nah, yang kedua itu ada faktor kondisi sosial. Di sini kondisi ini meliputi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang tidak nyaman. Kondisi tersebut membuat anggota keluarga atau anggota masyarakat rentan stres sehingga mereka melampiaskan tekanan emosional tersebut kepada anak-anak mereka dengan cara kekerasan fisik tadi. Nah, jadi ketika kondisi sosial baik ekonomi maupun lingkungan itu mempengaruhi orang tua, itu juga akan mempengaruhi bagaimana pola asuh ataupun perilaku yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Misalnya ketika orang tua sedang stres, dia juga bakal melampiaskannya kepada anak. Ataupun di sini itu ketika orang tua tidak mempunyai finansial yang cukup, maka dia juga akan melakukan kekerasan kepada anak karena merasa kesal atau dan sebagainya. Atau juga biasa dalam lingkungan sosial, ketika orang tua sedang ada masalah terhadap lingkungannya, maka dia juga bisa saja melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor pengalaman kekerasan masa lalu. Orang tua merupakan model bagi pengasuhan anak-anak mereka. Kelak ketika sudah dewasa, orang tua yang pernah mengalami kekerasan di masa lalu maka akan cenderung melakukan kekerasan pada anak-anak mereka. Sekarang, pengalaman kekerasan yang diterima oleh orang tua mereka waktu kecil dianggap sebagai cara untuk mendidik anak mereka kelak. Jadi ketika si orang tua yang sekarang menjadi orang tua, pas ketika anak-anak dia dilakukan atau diperlakukan tidak baik pengasuhannya oleh orang tuanya, maka di situ juga akan ada peniruan oleh anak tersebut dan akan mengaplikasikannya ketika dia sudah berumah tangga atau mempunyai anak tadi. Dia menganggap bahwa pola asuh yang diterapkan orang tuanya kepada dirinya itu merupakan bentuk pola asuh yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya seperti itu. Jadi bisa saja ketika orang tua masa kini berbuat kekerasan kepada anak itu karena dia mencermin pengalaman ketika dia dididik oleh orang tuanya sewaktu kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor sosialisasi. Mempunyai pengaruh dalam munculnya perilaku agresi, anak-anak adalah seorang imitator ulung yang dengan mudah mereka akan meniru kata-kata maupun perilaku kasar yang diterimanya. Anak-anak yang dalam interaksi sosialnya mendapatkan kekerasan, maka mereka akan menganggap hal itu adalah hal yang benar dan akan dibawa oleh mereka pada waktu dewasa juga. Jadi ketika lingkungannya baik, maka anaknya juga akan baik. Ketika lingkungannya buruk, maka anaknya juga akan buruk. Disinilah yang dikatakan proses sosialisasi. Ketika anak melihat temannya atau orang tua temannya, bahkan orang tuanya sendiri melakukan kekerasan, maka dia akan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal wajar dan merupakan hal yang diperbolehkan dalam mendidik anak kelak seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu penanaman disiplin pada anak. Disiplin adalah cara yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengajarkan kepada anak-anak perilaku yang benar dan salah supaya bisa berperilaku yang diterima oleh masyarakat. Cara ataupun upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua, guru atau orang dosen yaitu memberikan kekerasan fisik dalam mendisiplinkan anak. Nah, di sini lagi-lagi penanaman disiplin yang menjadi pemicu orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak, karena mereka tahu bahwa dengan kekerasan anak tidak akan melanggar lagi atau keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, sehingga terjadilah kekerasan berupa pemukulan dan yang lainnya kepada anak.
Nah, yang selanjutnya itu ada faktor dari anak sendiri. Tadi sudah kita bahas dari faktor dari orang tua ya. Yang pertama, ini dari anak, pengaruh media. Jika tontonan anak-anak tidak baik, maka itu akan berpengaruh juga terhadap kekerasan yang ditimbulkan oleh anak. Nah, yang kedua adalah pola asuh orang tua tadi, yang mana pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap apakah si anak juga akan melakukan kekerasan kepada temannya atau tidak. Nah, yang keempat ada teman sebaya. Teman sebaya juga sangat berpengaruh ya terhadap apakah si anak itu melakukan kekerasan jika temannya nakal atau mengganggunya atau mencari perhatiannya. Nah, bisa saja si anak juga akan melakukan kekerasan pada anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor dari anak, yaitu tekanan lingkungan. Biasanya ketika anak terancam ataupun berada dalam bahaya, si anak akan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang mengganggunya atau yang menyebabkan dirinya berada dalam bahaya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor dari sekolah. Di sini salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan menurut National Youth Violence Prevention Research Center pada tahun 2002 adalah iklim sekolah yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan orang dewasa atau guru pada saat jam istirahat, ketika ketidakpedulian guru dan siswa terhadap perilaku yang mengarah pada bullying, serta penerapan peraturan anti bullying yang tidak konsisten merupakan kondisi-kondisi yang menumbuhkan terjadinya tindakan kekerasan di sekolah. Latar belakang sekolah juga turut mempengaruhi terjadinya kekerasan. Nah, jadi ketika yang faktor-faktor tadi sudah kita ketahui, yang selanjutnya itu faktor dari sekolah. Biasanya ketika iklim sekolah yang mendukung untuk si anak melakukan bullying atau kekerasan, maka anak akan terpacu gitu tuh untuk melakukan kekerasan fisik tersebut kepada temannya, karena guru maupun kepala sekolahnya tidak menerapkan peraturan yang konsisten terhadap peraturan anti bullying sendiri. Terus juga ketidakpedulian guru ketika waktu istirahat dalam pemantauan anak-anak, karena bullying itu terjadi biasanya kebanyakan dilakukan pada saat kegiatan istirahat seperti itu. Nah, yang selanjutnya faktor teman sebaya tadi ya, ketika si anak juga berteman dengan anak yang suka membuli, maka si anak juga akan terpacu atau ikut-ikutan melakukan bullying tersebut kepada teman yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu kasus kekerasan anak usia dini. Hasil survei KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga dan 87,6% di lingkungan sekolah dan 17,9% di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kasus, namun saya mengambil hanya 2 kasus saja. Yang pertama, ada individu yang tinggal di lingkungan di mana banyak terjadi kekerasan, maka timbullah tersebut rentan melakukan atau mengalami kekerasan itu sendiri. Data penilaian menunjukkan bahwa angka kekerasan pada anak dari 4 kecamatan didominasi oleh Kecamatan Gedong Tengan. Kenapa kecamatan tersebut lebih banyak terjadi kekerasan? Karena di situ merupakan kawasan yang banyak preman, terus orang-orang tuanya juga bekerjanya sebagai serabutan, sehingga kekerasan banyak terjadi pada anak di situ, baik itu dari orang tua maupun dari anaknya sendiri, karena melihat lingkungannya yang tidak sesuai dan buruk. Terus yang selanjutnya itu ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak berinisial GN. Dia merupakan anak yang berusia 5 tahun. GN dan temannya FR sedang bermain lari-larian di aula pembelajaran ketika temannya sedang duduk memperhatikan gurunya di depan. GN menendang temannya sebanyak 2 kali sehingga temannya PR jatuh. Nah, ketika berbaris di luar ruangan juga, GN memukul temannya tanpa alasan ketika sedang melakukan senam. Di aula pembelajaran, GN tiba-tiba mencubit temannya
yang sedang berbaris di depannya yang menyebabkan temannya menangis. Nah, di sini kita perlu cematin kenapa ya GN bisa bersikap seperti itu kepada teman-temannya. Ternyata faktornya yang pertama karena GN merasa temannya nakal dan selalu mengganggunya sehingga merasa kesal. Makanya GN melakukan kekerasan tersebut kepada anak lainnya. Terus yang kedua ada GN tidak menjawab melakukan kekerasan kepada temannya, tetapi tampak bahwa alasan melakukan karena merasa paling kuat. Nah, di sini karena si GN itu dia merasa bahwa saya ditakuti oleh teman-temannya, maka dia melakukan kekerasan atau kejahilan kepada teman-temannya. Nah, terus ada juga di sini GN orangnya beberian di sini itu kayak gampangan, ketika disenggol dikit dia langsung membalas menyenggolnya dengan keras seperti itu. Terus GN juga merupakan anak yang gregetan kepada temannya ketika dia sedang diam dan melihat temannya tangannya merasa gatal, mungkin ingin melakukan kenakalan. Terus juga di sini teman-teman GN merasa takut untuk bermain dan berteman dengan GN karena kenapa? Karena GN itu mempunyai badan yang berlebih dari teman-temannya sehingga timbullah ketakutan dari anak-anak lain untuk bermain dengan GN. Nah, yang terakhir itu mencari perhatian guru. Nah, biasa ya kalau misalkan dalam pendidikan anak usia dini di sekolahnya itu anak-anaknya suka mencari-cari perhatian dari gurunya. Nah, yang selanjutnya itu dampak kekerasan. Kekerasan pada anak usia dini merupakan tindakan yang dapat merusak perkembangan anak baik secara fisik, psikis maupun seksual yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan di masa depan anak. Nah, apa sih dampak kekerasan bagi si pelaku sendiri yang melakukan kekerasan tersebut? Nah, SPLAG pada tahun 2002 mencatat bahwa dalam jangka panjang sebagian besar pembuli melakukan tindakan kejahatan atau kriminal pada usia dewasanya. Respon-respon agresif terus berkembang semasa mereka bersekolah dan terus bertahan atau menetap ketika menginjak usia dewasa. Jadi, ketika si anak usia dini tersebut dari kecil sudah melakukan pembulian, kekerasan pada temannya atau pada orang-orang yang di sekitarnya, bahwa maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan dibawa oleh anak tersebut ketika dia dewasa, bahkan bisa jadi sampai mereka memiliki keluarga sendiri. Nah, yang selanjutnya itu bagi penonton bully, apa sih dampaknya? Yang pertama, terus selanjutnya dalam kondisi ini beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Keadaan itu tentu saja memperkokoh keberadaan pembuli yang kuat dan penguasa atas korban maupun semua pembulian tersebut. Nah, jadi di sini ketika ada anak yang dibully, biasanya di lingkungan sekolah teman-temannya tidak mau membantu anak yang sedang dibully tersebut, mungkin karena tadi yang udah disebutkan takut ataupun mereka empatinya yang kurang terhadap temannya yang sedang dibully. Jadi ketika pembulian itu, maka bisa saja anak atau penonton yang melihatnya melakukan pembulian tersebut seperti itu. Terus yang ketiga itu bagi sekolah. Nah, di sini tindak kekerasan dapat menciptakan iklim sekolah yang tidak aman yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap reputasi sekolah itu sendiri. Selain itu, bullying yang terjadi juga dapat membahayakan misi pendidikan yang dibawa oleh pihak sekolah. Jadi di sini selain tadi dari pelakunya, penonton, nah bagi sekolah sendiri di sini akan merusak visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, karena kan pembulian itu merupakan sikap yang tidak baik atau tercela, dapat dikatakan seperti itu, sehingga iklim di sekolah pun akan tidak nyaman. Anak-anak tidak akan mau masuk sekolah lagi jika pembulian itu terus dilakukan secara menerus. Terus yang selanjutnya ada bagi korban kekerasan. Nah, apa sih dampaknya bagi korban sendiri? Ada beberapa dampak yang diterima korban, diantaranya menjadi anak yang petakut. Ketika seorang anak dibully, maka
psikisnya akan menurun. Si anak akan takut ketika dia bertemu dengan orang yang membulinya, atau bertemu dengan orang-orang yang banyak dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, tidak percaya diri. Biasanya korban pembulian itu dia merasa rendah diri karena dia merasa tidak bisa melawan temannya, makanya dia rendah diri, ataupun dia merasa lebih rendah daripada yang lain. Terus minder tadi ya, sama. Terus berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Ini tentu saja ya, karena bullying itu sesuatu yang sangat bahaya terhadap kesehatan fisik dan mental, terutama mental ya, karena dari mental maka fisik juga akan menurun ketika seseorang tersebut mendapatkan pembulian. Nah, yang terakhir itu ada motivasi pergi ke sekolah. Biasanya ketika di sekolah itu dia sering mendapatkan pembulian, maka dia tidak akan mau sekolah lagi, sehingga motivasi dalam dirinya untuk sekolah itu pun turun karena dia tidak nyaman dengan iklim dan teman-teman yang selalu membulinya di sekolah. Yang selanjutnya yaitu solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Nah, di sini kekerasan terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun anak itu sendiri. Nah, jika kita bergotong royong atau saling bahu membahu untuk mencegah terjadinya kekerasan anak, maka tidak akan ada lagi kekerasan terhadap anak di Indonesia ini. Juga dalam undang-undang yang sudah disebutkan tadi, nomor 35 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 15 ya. Terus yang selanjutnya itu upaya pencegahan tindakan kekerasan yang terhadap anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang tadi di lingkungan keluarga, yang pertama peningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika keimanan seseorang kuat, maka orang tersebut tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak sejengkel apapun dia. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender. Jadi ketika hak asasi manusia sudah kita ketahui, dan hak-hak anak apa serta kesetaraan gender bagaimana, maka kekerasan itu tidak akan terjadi karena sudah adanya kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak tersebut. Terus yang ketiga ada peningkatan kesadaran hukum dan dampak tindakan kekerasan terhadap anak. Jadi ketika kita sudah tahu hukuman apa yang diberikan bagi para pelaku kekerasan anak, maka pelaku-pelaku kekerasan anak itu akan takut dan tidak akan berbuat kekerasan terhadap anak lagi, seperti itu. Nah, yang keempat ada pengintegrasian program pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga. Nah, ini disarankan adanya program semacam sosialisasi atau seminar terhadap bagaimana memperlakukan anak agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Biasanya program-programnya dinamakan parenting dan semacamnya. Terus ini upaya pencegahan di lingkungan masyarakatnya. Yang pertama, peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia dan hak anak serta perbedaan gender tadi ya. Biasanya banyak di masyarakat yang menjadi korban kekerasan anak itu yaitu anak perempuan, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu lebih berada di bawah daripada anak laki-laki, seperti itu. Terus yang kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak tindakan kekerasan terhadap anak. Jika kita sudah melek terhadap hukum di negara kita, maka tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap anak-anak yang ada di Indonesia. Apalagi masyarakatnya jika sudah sadar, malah itu bagus, sehingga anak-anak akan merasa aman dan kesejahteraannya pun terjamin, seperti itu. Terus yang ketiga ada pengintegrasian program pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat.
Nah, sudah disebutkan tadi ya, masyarakat bisa melakukan upaya-upaya tersebut seperti sosialisasi, seminar parenting dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dampak-dampak buruk yang terjadi kepada anak jika kita sebagai orang dewasa ataupun orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Terus yang keempat ada penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan. Pelatihan yang berbau anak gitu. Biasanya ada di masyarakat itu ada komunitas yang cinta anak, peduli anak, sehingga anak-anak korban kekerasan itu akan diurus dan diberikan treatment agar dia tidak terjadi trauma baik fisik maupun emosional dan psikisnya seperti itu. Yang kelima ada mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, di sini di step 5 ini pemerintah sudah mengeluarkan kan tadi Undang-Undang Nomor 35-nya tahun 2014, maka kita sebagai masyarakatnya harus mendorong dan menegakkan undang-undang tersebut agar tidak ada lagi kekerasan yang menimpa generasi bangsa, generasi emas anak-anak kita di Indonesia ini. Seperti itu.